Di sebuah sore berangin, di gang sempit yang pernah jadi saksi tawa anak-anak kecil, seorang remaja laki-laki berdiri diam di depan pagar masjid. Pakaiannya lusuh, tangannya menggenggam sapu, dan wajahnya memandang kosong ke arah mimbar yang dulu ia bersihkan setiap hari. Bukan karena ia sedang merenung, tapi karena tak ada lagi tempat untuk pulang. Sejak malam itu, tak ada yang menyapanya. Tak ada yang percaya lagi padanya. Semua karena satu tuduhan. Tuduhan yang lahir dari bisik-bisik, disebar tanpa bukti, lalu dikunci oleh mulut seorang tokoh yang disegani. Ia hanya tukang parkir, anak yatim. Dan karena itu, ia dianggap paling mudah untuk disalahkan. Padahal ia tidak mencuri. Ia tidak menyentuh kotak amal itu. Ia hanya ingin dekat dengan masjid. Tapi seluruh desa, bahkan teman ibunya sendiri, berdiri menudingnya, seolah kebenaran tak butuh proses, hanya butuh korban. Dan hari itu, ibunya diusir dari pasar. Ia dikeluarkan dari sekolah. Namanya dicoret dari daftar pengurus remaja masjid. Namun tak satu pun ia benci. Tak satu pun ia lawan. Ia hanya menunduk, lalu menulis satu nama lagi di buku kecilnya. Bukan untuk dibalas, tapi untuk dikenang. Sebagai pelajaran, bahwa fitnah kadang datang dari wajah yang paling kita percaya. Sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di komentar kamu menonton dari mana. Dan klik tombol like serta subscribe agar Aca bercerita terus hadir menyuguhkan kisah paling menyayat dan penuh cahaya hikmah. Karena ini bukan sekadar cerita. Ini cermin luka dari seorang anak yang dibunuh harga dirinya, tapi bangkit membawa cahaya untuk orang yang pernah mengusirnya. Mari kita mulai. Langit Cipamingkis hari itu kelabu. Awan menggumpal berat seolah menahan air mata yang hendak tumpah. Di ujung pasar, berdiri seorang pemuda kurus dengan rambut separuh basah oleh gerimis. Namanya Fikri, usia 17, mengenakan jaket tipis dan celana lusuh yang mulai basah di ujung kaki. Di tangannya tergenggam serbet kecil bekas kaos oblong, alat tempurnya sehari-hari sebagai tukang parkir. Pasar Cipamingkis bukan pasar besar. Hanya deretan kios berjejer, beratap sengkaratan, dengan lorong sempit yang selalu ramai oleh tukang sayur, ibu-ibu belanja, dan suara tawar-menawar yang memekakan telinga. Tapi di sudut pasar yang paling bising itu, berdirilah Masjid Al-Munawar, tempat Fikri sering membantu merapikan sajadah dan mengelap lantai. Bagi Fikri, masjid itu bukan sekadar tempat ibadah. Di sanalah ia merasa dihargai, walau hanya sebentar. Di rumah, ibunya, Bu Sumarni, lebih banyak terbaring karena penyakit lambung kronis yang makin parah. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan saat bekerja di proyek gorong-gorong, hidup mereka seperti layangan putus benang, melayang-layang, tak tentu arah. Tapi Fikri bukan tipe yang suka mengeluh. Ia bangun sebelum subuh, bantu ibunya memanaskan air, lalu ke pasar membersihkan area parkir sebelum pedagang mulai datang. Setelah itu, ia akan duduk sebentar di serambi masjid, menikmati detik-detik hening sebelum dunia ribut lagi. Hari itu adalah hari Jumat. Seperti biasa, Fikri membantu Pak Ujang, marbot masjid, mengatur sound system untuk khutbah Jumat. Ia mengecek kabel, membersihkan podium, bahkan mencuci toilet yang tersumbat karena ada anak-anak iseng buang plastik permen ke dalam. FIK, itu kotak sumbangan di ujung. Geserin dikit ya, nanti ketutup kipas, kata Pak Ujang sambil menunjuk ke arah kotak kayu besar yang biasa digunakan jemaah untuk menyumbang. Fikri mengangguk dan dengan hati-hati mendorong kotak amal itu sejengkal ke kanan. Ia tahu isinya banyak, terutama setelah bulan lalu masjid menggalang dana untuk renovasi atap. Tak banyak yang tahu bahwa setiap kali membantu di masjid, Fikri tak pernah minta imbalan. Bahkan uang receh dari jemaah yang kadang dilempar ke arahnya karena dianggap pengganggu pun ia simpan untuk membeli obat ibunya. Namun hari itu, sesuatu berubah. Setelah salat Jumat usai, dan para jemaah mulai bubar, Fikri masih duduk di serambi. Ia menunggu ibunya yang berjualan sayur di kios Bu Tati. Tapi mendung makin pekat, dan rintik hujan mulai berubah menjadi deras. Pasar sepi. Hanya tersisa suara air tergenang dan plastik-plastik beterbangan. Dari dalam masjid, muncul sosok Pak Sarnadi, ketua DKM, dengan jas hujan transparan dan map hitam di tangan. Usianya sekitar 50, rambut mulai memutih, tapi suaranya tetap lantang dan otoritatif. Ia melirik Fikri sejenak, lalu masuk ke ruang belakang imam. Fikri tak berpikir banyak. Ia hanya mengangkat kakinya ke bangku kayu kecil dan menunduk, menghindari cipratan hujan. Tapi ketika ia menoleh ke kotak amal, ia merasa aneh.
Kotak itu tidak ada. Loh, tadi aku geser ke sebelah. Masa hilang? Pikirnya dalam hati. Ia berdiri, melangkah ke tempat kotak biasanya diletakkan. Kosong. Hanya bekas kaki meja yang basah. Ia celingukan, tapi pasar sudah sepi. Masjid kosong. Hujan menenggelamkan semua kemungkinan suara. Fikri mencoba masuk ruang imam, mengetuk pelan. Pak Sarnadi. Tak ada jawaban. Pintu terkunci. Ia kembali duduk. Bingung. Belum sempat berpikir lebih jauh. Tiba-tiba terdengar suara motor mendekat. 2 orang dari pengurus masjid turun tergesa. Pak Sarnadi mana? Tanya mereka pada Fikri. Fikri menunjuk ruang imam. Tadi beliau masuk ke dalam. Salah satu dari mereka mengetuk pintu, lalu membuka paksa. Tapi ruangan itu kosong. Tak lama kemudian, suara teriakan terdengar dari dalam. Kotak amal hilang. Berita itu menyebar seperti api kena bensin. Dalam hitungan jam, hampir semua pedagang di pasar membicarakannya. Dari tukang gorengan sampai pemilik toko emas. Semua bergosip bahwa kotak sumbangan berisi puluhan juta rupiah raib tanpa jejak. Dan seperti biasa, ketika tidak ada bukti, masyarakat mencari kambing hitam. Dan kambing itu adalah Fikri. Iya, dia yang paling terakhir di masjid. Mana dia tukang parkir? Pasti kepikiran duit segitu. Dulu juga pernah tuh anak ngambil semangka di warung. Katanya kelaparan. Padahal, semangka itu diberikan gratis oleh Pak Adun. Tapi siapa yang peduli? Pak Sarnadi tak terlihat sejak salat Jumat tadi. Tapi suara-suara di pasar menguat ke satu arah. Fikri maling. Bu Sumarni yang mendengar kabar itu dari tetangga, pingsan. Ketika sadar, ia hanya bisa menangis di depan kayu rumah kontrakan kecil mereka. Fikri dipanggil ke balai RW untuk dimintai penjelasan. Ia datang dengan wajah pucat, basah kuyup oleh hujan, dan suara gemetar. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma geser kotak itu atas perintah Pak Ujang. Katanya, Pak RW mengangguk ragu. Tapi suara warga lebih keras. Udah jelas dia pelakunya. Mana bisa anak kayak dia jujur? Jangan-jangan dia juga yang maling kabel sound system minggu lalu. Fitnah itu seperti badai. Menghancurkan bukan hanya nama baik, tapi juga masa depan. Malam itu, Fikri duduk sendiri di teras rumah, memeluk lutut. Ibunya tidur dalam tangis. Angin dingin menyapu lorong sempit di depan rumah mereka. Di kejauhan, suara azan Isya menggema. Namun Fikri tak mampu melangkah ke masjid. Karena hari itu, dunia berubah. Dan yang lebih mengerikan, Pak Sarnadi tetap tak terlihat. Hujan sudah reda sejak subuh. Tapi tanah di gang sempit itu masih becek. Rumah kontrakan Fikri, yang berdinding triplek setengah lapuk, sunyi seperti kuburan. Di dalam, Bu Sumarni masih terbaring lemah. Batuknya semakin sering, dan perutnya melilit tiap kali makan sedikit saja. Tapi yang lebih menyakitkan bukan sakit di tubuhnya, melainkan beban di hatinya sebagai seorang ibu. Di luar rumah, Fikri duduk sendirian, memandangi jalan yang perlahan ramai oleh pedagang dan anak sekolah. Biasanya, ia akan sudah berada di pasar, menata parkiran atau membantu Bu Ujang menyalakan speaker masjid. Tapi sejak kemarin, semua berubah. Wajah-wajah yang dulu menyapanya dengan senyum kini memalingkan muka. Anak-anak kecil yang biasa menumpang main di bangku parkirnya kini lari ketakutan setiap kali melihatnya. Ia sempat mendatangi Pak RW tadi pagi, memohon agar diberi kesempatan menjelaskan. Tapi ucapan Pak RW hanya pendek. Sebaiknya kamu diam dulu. FIK. Jangan memperkeruh suasana. Biarkan ini diselidiki. Namun, tidak ada polisi yang datang. Tidak ada penyelidikan resmi. Tidak ada yang mempertanyakan hilangnya Pak Sarnadi. Yang ada hanyalah omongan pasar yang makin tajam. Semua ke arah yang sama, Fikri bersalah. Siang itu, saat Fikri hendak ke warung membeli obat untuk ibunya, ia dihentikan seseorang. Seorang pria tua berjanggut tipis dengan topi usang dan jaket abu-abu. Fikri? Tanyanya pelan. Fikri mengangguk ragu. Ia mengenali wajah itu samar-samar. Penjual buku bekas di ujung pasar. Orang tua yang suka duduk sendirian sambil membaca tafsir dan catatan lama. Pak Imron, ayo duduk sebentar. Ajaknya sambil menepuk bangku di bawah pohon angsana. Fikri duduk perlahan. Kamu tahu, FIK, saya ini sudah lama memperhatikan kamu. Bukan ngintip. Ya, tapi saya lihat kamu anak baik. Rajin. Enggak pernah bikin onar. Fikri menunduk.
Matanya nyaris berkaca-kaca karena ini kali pertama ada orang yang bicara dengan lembut sejak fitnah itu menyebar. Kalau boleh tahu, waktu itu kamu lihat siapa di masjid selain kamu? Tanya Pak Imron perlahan. Fikri ragu menjawab. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Pak Sarnadi. Dia masuk ruang imam, sendirian. Lalu, gak keluar lagi waktu saya pulang. Saya pikir beliau udah pulang duluan lewat pintu belakang. Pak Imron mengangguk sambil mengelus jenggotnya. Dan kamu tahu? Hari ini saya ke masjid. Iseng buka lemari belakang. Ada 2 nota pembelian karpet dan AC. Tapi, karpetnya gak ada. AC juga gak terpasang. Fikri menatapnya kaget. Dan saya juga tahu satu hal, lanjut Pak Imron sambil menunduk. 3 hari sebelum kota itu hilang, ada pengambilan uang tunai dari rekening masjid. Jumlahnya, persis seperti perkiraan isi kotak, 25 juta rupiah. Fikri tercengang. Siapa yang ambil, Pak? Pak Imron tersenyum pahit. Itu yang sedang saya cari tahu. Tapi saya butuh bantuanmu. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Semua orang sudah benci saya. Justru karena itulah, kata Pak Imron sambil menatap mata Fikri lekat-lekat. Karena semua orang tutup mata ke saya. Tapi kamu bisa buka mata mereka. Asal kita punya cukup bukti. Malam harinya, saat langit kembali mendung, Fikri dan Pak Imron menyelinap ke masjid dari pintu samping. Pak Ujang sudah mereka beritahu, dan diam-diam memberi izin. Di ruang belakang imam, mereka mencari di lemari dokumen. Tumpukan berkas setebal 2 buku tulis tergeletak begitu saja. Di dalamnya, mereka temukan nota pembelian AC dari toko fiktif, surat permintaan sumbangan tanpa tanda tangan bendahara, bukti transfer ke rekening pribadi atas nama SRD. Fikri menunjuk nama itu. Bukan Sarnadi. Pak Imron mengangguk. Alias, dia sering pakai nama itu saat urus dokumen sumbangan luar. Saya sudah pernah curiga sejak awal, tapi waktu itu semua orang lebih percaya dia. Mereka menyalin semua dokumen itu, memotret dengan HP pinjaman. Tapi sebelum keluar, Fikri berhenti di Serambi. Ia melihat ke arah kota amal yang baru, yang diganti hanya 2 hari lalu. Kosong, mengilap, tapi terasa hampa. Bukan karena tidak ada isinya, tapi karena kepercayaan yang dulu ada di sekitarnya kini lenyap. Keesokan harinya, Pak Imron dan Fikri mendatangi Ustaz Wahid, mantan pengurus masjid yang dulu pernah berselisih dengan Pak Sarnadi. Ustaz itu tinggal di rumah sederhana tak jauh dari terminal kota. Begitu mereka menjelaskan temuannya, Ustaz Wahid memejamkan mata lama. Saya tahu ini akan terjadi. Waktu saya diberhentikan dari DKM tanpa alasan, saya tahu ada sesuatu yang disembunyikan, katanya lirih. Tapi saya juga punya bukti. Dulu saya sempat fotokopi dokumen sumbangan luar negeri yang dialihkan ke rekening pribadi Sarnadi. Saya simpan karena takut suatu hari dibutuhkan. Fikri menatap Pak Imron. Perlahan, wajahnya mulai bersinar. Bukan karena dendam, tapi karena harapan. Kalau kita kumpulkan semua ini, gumam Fikri, kita bisa buka semuanya, lanjut Pak Imron. Tapi butuh satu langkah lagi. Harus kita laporkan ke Pak RW. Dan kali ini, tidak hanya cerita. Kita bawa bukti. Kita bawa nama. Kita bawa kebenaran. Fikri menatap langit. Matahari perlahan menyibak mendung. Setelah hari-hari penuh luka, kini cahaya kecil itu mulai menyala. Pagi itu, pasar Cipamingkis kembali ramai. Namun di antara hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, beredar kabar yang mulai mengguncang. Fikri akan bicara di rapat warga. Bukan hanya itu, ia akan membawa bukti soal hilangnya dana sumbangan masjid, yang sebelumnya membuatnya dituduh mencuri. Banyak warga tak percaya, sebagian penasaran, sebagian lagi menahan cemas. Karena untuk pertama kalinya, ada yang berani menyentuh nama besar Pak Sarnadi. Mana bisa tukang parkir ngerti keuangan masjid? Tapi katanya bawa dokumen. Loh, sama Ustaz Wahid dan Pak Imron. Kalau itu betul, bisa guncang nih satu kampung. Siang menjelang, balai RW disulap jadi aula dadakan. Kursi-kursi panjang disusun, dan pengeras suara disambungkan ke listrik masjid. Warga berdatangan. Bahkan orang dari kampung sebelah ikut menonton dari luar jendela. Di kursi depan, duduk Pak RW yang tampak tegang. Di sampingnya, Pak Sarnadi, mengenakan batik mahal dan topi haji. Wajahnya tetap tenang. Bahkan sesekali menyapa warga dengan senyum tipis. Lagi-lagi fitnah.
Saya sudah biasa difitnah, gumamnya. Namun di belakang, duduk Fikri, mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain pinjaman. Ia tampak gugup, tapi matanya tak lagi redup seperti hari-hari lalu. Di tangannya, map biru berisi lembaran bukti yang telah disusun rapi oleh Pak Imron dan Ustaz Wahid. Pak RW membuka rapat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berkumpul hari ini bukan untuk menghakimi siapa-siapa, tapi untuk mencari kebenaran. Silakan Fikri, sampaikan. Ruangan sunyi. Fikri berdiri perlahan, mendekati mimbar kecil di depan. Saya Fikri, tukang parkir pasar, anak Bu Sumarni. Suara lirihnya terdengar di pengeras suara. Saya tidak pernah mencuri. Saya hanya ingin bantu masjid. Tapi karena saya miskin, karena saya anak yatim, saya difitnah. Beberapa warga mulai menunduk. Saya bawa bukti, Bapak Ibu, tentang siapa yang sebenarnya ambil uang sumbangan itu. Fikri membuka map, menyerahkan ke Pak RW. Pak RW membaca perlahan. Dahi berkerut. Nota fiktif. Tanda tangan palsu. Bukti transfer 25 juta rupiah ke rekening atas nama SRD. Foto kwitansi dari toko yang ternyata tak pernah ada. Lalu, surat pernyataan dari Ustaz Wahid. Dilampirkan fotokopi dokumen sumbangan luar negeri yang raib. Dan yang paling mengejutkan, rekaman suara dari salah satu tukang bangunan yang dulu mengerjakan masjid, mengaku hanya dibayar separuh dari anggaran, dan sisanya diminta Pak Sarnadi tanpa kwitansi. Suasana makin tegang. Pak Sarnadi berdiri. Ini fitnah. Anak ini ingin balas dendam karena malu. Semua ini bisa dipalsukan. Namun tiba-tiba, Pak Imron berdiri. Ia membuka topinya, memperlihatkan wajahnya yang bergetar. Saya saksi hidup. Saya lihat Anda bawa kotak itu ke mobil belakang masjid. Jumat siang setelah salat. Saya diam waktu itu, karena takut. Tapi sekarang, saya gak mau diam lagi. Warga mulai ribut. Betul tuh, saya juga lihat mobilnya berhenti lama di belakang masjid. Saya dengar suara benda berat diangkat-angkat, tapi saya kira itu kursi. Pak RW mengetuk meja. Tenang semua, ini belum keputusan hukum. Tapi, kita tidak bisa abaikan semua ini. Tiba-tiba, dari pintu belakang, masuk seorang wanita muda mengenakan gamis hijau. Wajahnya cantik, tapi matanya sembab. Ia membawa sebuah amplop besar. Dewi, anak Pak RW. Semua mata tertuju padanya. Saya juga ingin bicara. Ia menatap ayahnya sebentar, lalu ke arah Fikri. Saya tahu kalian semua mencurigai Fikri. Tapi kalian tidak tahu, malam sebelum kotak itu hilang, saya melihat ayah bicara dengan Pak Sarnadi, di rumah kami. Warga menoleh serentak ke Pak RW. Pria itu terdiam, wajahnya pucat. Dewi melanjutkan. Mereka bicara soal dana yang akan ditarik. Ayahku bilang, pastikan jangan ada yang tahu, nanti bisa ribet kalau laporan gak cocok. Aku dengar semuanya, tapi aku takut bicara. Akuannya. Tangisnya pecah. Warga mendesis. Desas-desus menjadi nyata. Plot twist yang tak terduga. Pak RW ternyata terlibat. Fikri terpaku. Ia tak menyangka bahwa orang yang memintanya diam di awal justru bagian dari skenario ini. Pak RW bangkit, namun tak bisa berkata-kata. Pak Sarnadi mencoba pergi, tapi polisi yang diam-diam telah dipanggil oleh Ustaz Wahid dan kepala desa dari kampung sebelah, langsung menghadang. Maaf, Pak, Anda harus ikut kami. Pak RW hanya menunduk, dan di tengah keributan itu, Fikri berdiri diam. Bukan dengan bangga, tapi dengan hati yang tenang. Ia tidak menginginkan mereka dipermalukan. Ia hanya ingin satu hal, kebenaran. Hari itu, dua tokoh dihormati di Cipamingkis ditangkap dengan tangan diborgol. Dan satu anak tukang parkir. Mulai didengar suaranya. Sudah 3 hari sejak peristiwa di Balai RW. Namun riaknya belum juga surut. Pasar Cipamingkis berubah, bukan secara fisik, tapi dalam suasana. Tidak ada lagi suara-suara sumbang yang menyebut Fikri maling. Tak ada lagi tatapan curiga atau cibiran dari balik kios. Yang ada justru, diam. Diam penuh rasa bersalah. Di sudut jalan, para pedagang berbisik lirih. Di warung kopi, para bapak menggelengkan kepala sambil menatap koran lokal yang menulis headline besar. Ketua DKM dan RW Cipamingkis ditangkap dugaan korupsi dana masjid. Tapi tak satu pun dari mereka punya cukup keberanian untuk langsung meminta maaf.
Di rumah kontrakannya yang sempit, Fikri sedang membantu ibunya memotong daun pepaya untuk jamu. Bu Sumarni sudah mulai bisa duduk, walau tubuhnya masih lemah. Ia memperhatikan anaknya dengan mata berkaca. Fikri. Iya, Bu. Kamu sudah memaafkan mereka. Fikri terdiam. Ia menatap keluar jendela, ke arah tanah becek dan pagar bambu yang dulu jadi tempat anak-anak melempar batu ke rumah mereka. Aku gak dendam, Bu. Tapi aku juga belum bisa lupa. Bu Sumarni mengangguk pelan. Memang tidak semua luka bisa sembuh dengan permintaan maaf. Tapi ibu bangga. Kamu tidak balas dengan kebencian. Fikri hanya tersenyum kecil. Siang itu, datanglah rombongan dari Masjid Al-Munawar. Ada Pak Ujang, Ustaz Wahid, dan beberapa pengurus baru. Mereka membawa bingkisan, map coklat, dan selembar surat. Fikri, kami datang bukan sekadar minta maaf. Kami juga ingin mengangkat kamu jadi ketua remaja masjid yang baru, ujar Ustaz Wahid. Fikri terkejut. Saya? Kamu sudah membuktikan kejujuranmu, keberanianmu. Masjid ini butuh anak muda seperti kamu, lanjut Pak Ujang. Di antara mereka, berdiri juga Dewi, yang tersenyum simpul sambil menunduk. Ia membawa sepiring ubi rebus dan menyerahkannya pada Bu Sumarni. Tak ada kata, hanya tatapan penuh hormat. Namun, Fikri menggeleng pelan. Maaf, Pak Ustaz. Saya belum siap kembali ke masjid. Bukan karena marah, tapi saya ingin memulai dari tempat lain. Wajah mereka tampak kecewa, tapi juga memahami. Fikri melanjutkan, saya ingin fokus merawat ibu. Dan, ada satu hal lagi. Ia membuka map biru kecil yang ia bawa sejak balai RW lalu. Ada seorang donatur. Saya tak tahu namanya. Tapi ia kirim surat dan menyatakan ingin membiayai saya sekolah di kota, di pesantren modern yang punya program tahfiz dan komputer. Pak Ujang mengangguk. Saya tahu, donatur itu datang ke masjid, menitipkan amanah lewat saya. Katanya, dia pernah membiarkan kebenaran tertutup, dan ingin menebusnya. Fikri tersenyum samar. Dalam hati, ia menduga, itu mungkin Pak RW, atau seseorang yang dulu diam saat ia difitnah. Tapi siapapun itu, ia tidak ingin tahu. Karena niat baik tidak harus disambut dengan penghakiman. Kabar bahwa Fikri akan pindah ke kota menyebar dengan cepat. Dan entah karena rasa bersalah atau sungguh-sungguh ingin berubah, warga satu persatu datang ke rumah kontrakan mereka. Ada yang membawa telur, ada yang membawa kue. Bahkan satu keluarga datang malam-malam hanya untuk mencium tangan Bu Sumarni dan menangis. Maafkan kami, Bu. Kami sudah terlalu cepat menilai. Fikri menerima semuanya dengan tenang. Tapi ia tahu, luka yang dulu dibiarkan terbuka tak akan serta-merta mengering. Ia bisa tersenyum, tapi ia belum bisa melupakan hari-hari ketika ia hanya bisa memeluk lutut sambil mendengar orang-orang menertawakannya di luar jendela. Sampai suatu malam, saat ia hendak tidur, ia menuliskan satu kalimat di halaman terakhir buku kecilnya. Tuhan, kalau besok aku bisa bangun di tempat baru, tolong jangan ambil kenanganku. Aku butuh ingat rasa sakit ini, supaya aku tak pernah menyakiti orang lain dengan prasangka. Hari keberangkatan tiba. Sebuah mobil milik yayasan sosial menjemput Fikri ke terminal. Dewi datang lebih pagi, membawa 2 buku catatan dan sepucuk surat kecil. Boleh aku tetap kirim kabar? Tanyanya dengan suara lirih. Fikri mengangguk pelan. Tapi aku nggak janji bisa balas cepat. Dewi tersenyum, lalu menahan air mata. Kamu tahu, waktu kamu di depan mimbar itu, kamu lebih berani dari siapapun yang pernah aku kenal. Mobil perlahan menjauh dari Cipamingkis. Dan di kaca belakang, Fikri melihat bayangan kampungnya. Jalan becek, masjid tua yang kini mulai diperbaiki, dan orang-orang yang pernah membencinya, kini melambaikan tangan. Tapi yang paling ia ingat, adalah suara adzan yang menggema dari kejauhan. Bukan karena merdu, tapi karena ia tahu, suara itu tak lagi terdengar seperti siksaan, melainkan panggilan untuk pulang, suatu hari nanti. Hari-hari di pesantren Darul Fikrah berjalan cepat. Fikri tumbuh menjadi sosok yang matang, tidak hanya secara ilmu, tapi juga dalam cara pandangnya terhadap hidup dan manusia. Ia dikenal sebagai santri disiplin yang tidak banyak bicara namun tanggap membantu siapapun. Dari mengajar adik kelas membaca Quran, hingga memperbaiki komputer yang rusak di ruang administrasi, semua ia lakukan tanpa banyak suara. Namun dalam diamnya, masih tersisa satu pertanyaan yang belum ia temukan jawabannya.
Siapa sebenarnya donatur yang diam-diam membiayai seluruh kebutuhannya di pesantren ini? Namanya tidak pernah muncul dalam dokumen resmi. Hanya inisial yang tertera di beberapa surat yayasan. AR. Fikri tidak ingin terobsesi, tapi hatinya selalu digelitik rasa penasaran. Ia bukan hendak berterima kasih dengan cara berlebihan, hanya ingin tahu siapa yang memilih menolongnya ketika semua orang lain memilih diam. Suatu pagi, Fikri dipanggil oleh pengurus yayasan. Ada kiriman surat yang datang langsung dari alamat luar, bukan dari donatur biasa. Di dalam surat itu, tersimpan beberapa lembar dokumen, satu potongan artikel lama dari koran lokal Cipamingkis, serta satu nama pengirim, Arsya Rafiq. Fikri membaca perlahan. Isinya bukan pernyataan kebanggaan atau penghargaan, melainkan pengakuan tentang seseorang yang dulunya pernah bekerja di bawah Pak Sarnadi sebagai staf pencatat keuangan masjid. Orang yang menyaksikan kejanggalan-kejanggalan, tapi memilih bungkam karena takut kehilangan pekerjaan. Orang yang mendiamkan saat suara sumbang menyerang Fikri dan ibunya, meski hatinya tidak tenang. Setelah kasus terbongkar, orang itu meninggalkan pekerjaannya, dan dengan dana seadanya, ikut menjadi relawan di Yayasan Sosial Kota. Di sanalah ia menitipkan biaya pendidikan Fikri. Ia tidak pernah mengungkap identitasnya ke pihak pesantren, hanya memastikan bahwa namanya tidak disampaikan, agar perbuatannya tak dianggap pencitraan. Fikri meletakkan surat itu di meja, menatap kosong jendela asrama. Ia tak tahu siapa orangnya secara pasti. Namanya tidak dikenal. Wajahnya tidak terbayang. Tapi ia tahu, orang ini tidak mencari pengampunan. Ia hanya ingin menebus diamnya dulu dengan perbuatan. Hari itu, Fikri tidak menulis apapun di buku catatannya. Ia tidak membuat catatan rasa terima kasih. Hanya diam. Namun dalam diam itu, hatinya terasa lebih ringan. Ada sebagian beban yang perlahan dilepas. Sebab ternyata, ada juga orang yang diam, bukan karena mengabaikan, tapi karena menunggu waktu untuk bertanggung jawab dengan cara yang benar. Beberapa hari setelahnya, datang tamu tak terduga ke pesantren. Pak Imron, lelaki tua yang pernah menjadi saksi perjuangan Fikri di Cipamingkis, datang dengan 2 orang pendamping. Mereka membawa kabar baru dari desa. Kabar itu tidak menggembirakan, tapi juga bukan sepenuhnya mengejutkan. Selama masa pemeriksaan lanjutan, Pak Sarnadi sempat memberikan pernyataan tertulis yang menyebutkan satu nama lain, seseorang yang membantu menyebarkan fitnah dan membungkam orang-orang yang hendak bersuara. Nama itu adalah Bu Tati, pedagang bumbu pasar yang dulu menjadi tempat Bu Sumarni menitipkan dagangan. Fikri mengenali nama itu dengan jelas. Ia ingat bagaimana ibunya perlahan tidak lagi ditanggapi oleh Bu Tati, bahkan berhenti diterima saat menitip jualan. Padahal sebelumnya, wanita itu sering memberi sayur lebih saat ibunya kesulitan. Kini, Pak Imron datang membawa bukti bahwa Bu Tati terlibat dalam aliran dana yang dialihkan secara pribadi oleh Pak Sarnadi. Sebagian dana sumbangan dimasukkan ke dalam usaha kecil yang dikelola atas nama anaknya, yang rupanya terdaftar sebagai mitra pembelian bahan makanan masjid. Semuanya disamarkan lewat transaksi fiktif dan kwitansi palsu. Namun yang lebih menyakitkan bagi Fikri bukan soal uang itu, tapi bahwa orang yang pernah dianggap sebagai tempat ibunya berpegangan di masa sulit, ternyata ikut memainkan peran dalam menjatuhkan mereka. Fikri mendengarkan kabar itu tanpa banyak respons. Ia tidak menangis, tidak marah, tidak pula meminta nama itu diseret lebih jauh ke ranah hukum. Ia hanya diam sejenak, lalu melanjutkan kegiatan hariannya. Baginya, cerita ini memang belum selesai. Tapi ia sudah belajar bahwa tak semua luka perlu dibuka ulang. Beberapa cukup disadari, dicatat dalam hati, lalu dijadikan pelajaran saat melangkah ke depan. Malam itu, ia duduk di belakang asrama, menatap bintang yang redup tertutup awan. Tidak ada cahaya terang seperti yang biasa ia lihat di kota. Tapi cukup untuk mengingatkan bahwa dalam hidup, selalu ada yang melihat dari jauh. Bahwa sekecil apapun perbuatan, baik atau buruk, akan meninggalkan jejak. Dan kini ia tahu, jejak-jejak itu tidak akan bisa dihapus, tapi bisa diarahkan untuk membawa perubahan. Maka malam itu, ia mulai menulis proposal barunya, bukan hanya pusat pendidikan, tapi juga program pelatihan literasi moral untuk remaja masjid, agar fitnah tak lagi tumbuh dari tanah yang seharusnya subur oleh iman. Satu langkah lagi, dan ia akan kembali ke Cipamingkis. Bukan untuk menagih hutang perasaan, tapi untuk menunjukkan bahwa anak tukang parkir yang pernah dipukul oleh fitnah, kini datang membawa ilmu, niat baik, dan peta masa depan. Mobil berwarna abu-abu berhenti perlahan di depan balai desa Cipamingkis.
Debu kering berputar pelan saat roda menggesek permukaan tanah. Dari dalam mobil, Fikri turun dengan langkah tenang. Kali ini tidak lagi membawa rasa gentar atau trauma seperti waktu-waktu dahulu. Ia datang dengan kepala tegak, bukan karena bangga, tetapi karena tahu arah langkahnya. Beberapa warga yang sedang menyapu halaman atau duduk di warung menghentikan aktivitasnya. Mereka memperhatikan pemuda itu, sebagian mengenali wajahnya, sebagian hanya menebak-nebak siapa anak muda yang kini tampak berbeda. Lebih tenang, lebih dewasa, tapi tetap dengan tatapan yang dalam. Fikri langsung menuju ke balai desa. Di sana, telah berkumpul beberapa tokoh masyarakat, para guru ngaji, perangkat desa, serta pemuda-pemuda lokal. Di depan mereka, Fikri membentangkan rencana. Di atas meja kayu panjang terhampar denah bangunan, struktur kegiatan, dan timeline pembangunan yang sudah diajukan ke yayasan sosial di kota. Pusat pendidikan yang akan dibangun bukan hanya ruang kelas untuk mengaji, tetapi juga fasilitas keterampilan seperti komputer, literasi keuangan, pelatihan usaha kecil, dan kelas pengembangan karakter. Fikri menyampaikan semuanya dengan tenang, menjelaskan tanpa menyombongkan apapun. Ia tidak menyebut siapapun dari masa lalu, tidak mengungkit apa yang pernah dilakukan warga terhadapnya. Ia hanya menyampaikan satu hal, Cipamingkis butuh masa depan, dan ia siap membantu membuka pintunya. Respon masyarakat awalnya hening, tapi perlahan-lahan, satu persatu mengangguk. Mereka tidak hanya menerima rencana itu, tapi juga merasa seakan ada pintu maaf yang dibuka tanpa kata-kata. Beberapa yang dulu paling keras menuduh bahkan mendekat di akhir pertemuan, sekadar menyentuh pundaknya dengan ragu, atau menatapnya sebentar dengan mata yang berkaca. Pembangunan dimulai 2 minggu setelah pertemuan itu. Tanah bekas gudang sayur yang terbengkalai disulap jadi titik awal. Anak-anak muda membantu membersihkan puing. Para ibu ikut memasak untuk para pekerja. Sesekali, Fikri datang dari kota untuk memantau proses, membawa bahan ajar, mengirim komputer, atau sekadar memastikan semuanya berjalan sesuai nilai yang ia pelajari, jujur, transparan, dan bermanfaat. Suatu sore, Fikri berdiri di tengah halaman proyek. Di sekelilingnya, anak-anak kecil berlarian, tertawa di sela tiang-tiang bangunan yang belum selesai dicat. Ia memperhatikan mereka dengan mata yang tenang. Tidak ada satupun dari anak-anak itu yang tahu cerita masa lalu. Dan itu yang ia harapkan. Ia ingin tempat ini tumbuh tanpa warisan kebencian. Ketika gedung itu selesai, warga mengadakan tasyakuran kecil. Tak ada panggung besar atau tamu kehormatan dari luar. Hanya doa bersama, potong tumpeng, dan anak-anak yang bernyanyi lagu Islami sambil membagikan kue ke para orang tua. Fikri duduk di barisan paling belakang. Ia menolak duduk di kursi depan. Ia hanya ingin menjadi bagian dari yang bekerja, bukan yang dihormati. Setelah acara selesai, beberapa orang menghampirinya. Di antaranya adalah Dewi, putri mantan RW, yang kini menjadi guru PAUD di desa itu. Ia membawa 2 murid kecil yang masing-masing menyerahkan bunga kertas buatan sendiri. Wajah Fikri tersenyum pelan menerima bunga itu, lalu menyimpannya di map hitam yang ia bawa. Tak jauh dari sana, Bu Sumarni duduk dengan tenang di atas kursi roda. Ia kini tinggal di desa bersama tetangga dekat yang bersedia merawatnya selama Fikri di kota. Kesehatannya tidak sekuat dulu, tapi wajahnya jauh lebih damai. Ia tidak lagi harus menjual gorengan sambil menahan perih lambung. Kini ia hanya mengajar mengaji anak-anak di rumah kecil yang direnovasi oleh warga sebagai bentuk penebusan. Waktu berjalan. Program berjalan stabil. Beberapa tahun kemudian, pusat pendidikan itu mulai dikenal di luar Cipamingkis. Santri datang dari desa-desa lain, membawa semangat yang sama, ingin belajar tanpa takut dihina karena miskin, yatim, atau dianggap tidak mampu. Semangat itu tidak datang dari materi, tapi dari fondasi cerita yang dulu dibangun di atas luka. Pada suatu Jumat pagi, Fikri kembali ke desa untuk menghadiri kegiatan akhir tahun di pusat pendidikan yang ia dirikan. Ia berdiri di depan anak-anak dan menyampaikan sambutan. Suaranya tidak meninggi, tidak pula menggugah secara teatrikal. Tapi setiap kata terasa membekas, karena datang dari tempat yang paling jujur, pengalaman. Tak ada kalimat pamungkas yang disiapkan, tak ada spanduk besar yang mencantumkan namanya. Tapi saat acara berakhir, semua yang hadir berdiri dan bertepuk tangan lama. Mereka tidak sedang memuja. Mereka sedang menyatakan bahwa kepercayaan yang dulu mereka rusak, kini telah dipulihkan. Dan Fikri, di tengah semua itu, hanya menunduk pelan. Ia tahu cerita ini tidak akan pernah menjadi film atau buku bestseller. Tapi itu tidak penting. Yang penting,
Dari tanah yang sama tempat ia dulu dituduh, kini tumbuh pohon baru, ilmu, iman, dan keberanian. Malamnya, ia berdiri sendiri di halaman Masjid Al-Munawwar. Lampu temaram menyinari tembok yang kini telah bersih dari retak. Ia mengangkat wajahnya, melihat ke langit Cipamingkis yang kini tak lagi mendung. Ia tidak datang untuk menagih permintaan maaf. Ia datang untuk memastikan, tidak ada anak lain yang perlu mengalami luka yang sama hanya karena ia berbeda. Dan dari tempat yang dulu menolak keberadaannya, ia memilih untuk pulang, membawa cahaya, bukan dendam.